Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dari Pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan. Nah, malam hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat satu sosok tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya. Kita sudah melihat mengenai orang tuanya, profil orang tuanya, yaitu Zakaria dan Elizabeth, dan kita sekarang akan masuk di dalam sosok Yohanes Pembaptis itu. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11, ayat 11, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Injil Matius 11, ayat 11, saya akan membacakan bagi saudara-saudara mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang-orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita masuk di dalam doa. Saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mari Tuhan, pakai kami, pakai hamba-Mu yang Engkau tahu siapa dia. Pakailah perenungan dan pemikiran kami malam hari ini. Berkatilah dan pakailah waktu yang akan kami gunakan ini untuk boleh mengerti rencana dan menggenapi kehendak-Mu yang kekal itu, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesejukan kami yang ada di Bali ini, dengan hujan, suasana yang menyegarkan bagi kami. Kami memuji Tuhan untuk itu, dan kami bersyukur. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami minta dan kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalimat yang tadi kita baca tadi, atau ya, itu perkataan daripada Kristus sendiri ya.
Dikatakan sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini penilaian yang diberikan oleh Kristus sendiri. Dan seringkali ini disalahpahami, ya. Disalahpahami oleh orang-orang Yahudi khususnya, yaitu kebangkitan secara fisik sosok seorang nabi besar di PL, yaitu Elia. Memang Tuhan Yesus mengatakan yang dijanjikan itu seperti kuasanya seperti Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Namun, saudara-saudara, semangatnya lah yang dilakukan oleh Elia itu yang turun, yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Bukan Elia bangkit dari kematian, lalu menjelma menjadi Yohanes Pembaptis. Tidak demikian. Yohanes Pembaptis hidup di tengah-tengah kondisi perpolitikan bangsa Israel yang begitu luar biasa majunya. Namun, secara spiritual kosong dan kering. Mengapa? Karena saudara-saudara, orang Israel memang secara politik itu hebat, sehingga orang Romawi memberikan satu otonomi khusus bagi orang Yahudi mengatur dirinya. Jika ada 2 gubernur khusus di wilayah jajahan Romawi itu hanya ada di Yerusalem. Dan ini kalau saudara baca di dalam buku Deuteronomika itu saudara akan menemukan, dan di dalam buku-buku sejarah orang Yahudi, bagaimana orang Israel itu susah sekali ditaklukkan, susah dibuat tunduk kepada orang Roma. Sehingga akhirnya orang Roma, ya sudahlah, ya diberikan satu wewenang sendiri. Maka secara politik orang Israel, orang Yahudi waktu itu sangat brilian sekali, sangat hebat, sangat maju. Tetapi sekali lagi saudara, secara spiritual itu kosong dan kering karena 400 tahunan lebih Allah tidak ada menyatakan apa-apa, tidak ada firman, tidak ada penampakan, tidak ada nubuat, tidak ada nabi. Ini dikenal dengan the silent age, ya, era di mana Allah berdiam. Nah, saudara-saudara, adalah satu kecelakaan bagi kita, ya, saudara. Ketika Allah berdiam diri itu celaka sekali, saudara. Sehingga kacaunya luar biasa. Sebuah masa pengantara yang bisu, saudara. Bangsa Israel tidak lagi mendapati anugerah yang seperti dulu, yang pernah mereka nikmati begitu limpah, di mana Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Ya, itu di mana kehadiran suara Tuhan yang intim sekali melalui nabi-nabi, ya, melalui penglihatan, melalui mimpi. Tetapi saudara-saudara, 400 tahun ini, orang Israel masuk ke dalam masa di mana Tuhan tidak lagi memunculkan nabi di tengah-tengah mereka. Tidak ada lagi suara Tuhan seperti yang mereka pernah dengar. Tidak ada lagi penguatan kepada mereka yang lemah. Dan tidak ada lagi yang memperingati ketika mereka menyimpang. Tuhan diam, saudara. Tuhan diam. Dan pada masa-masa tersebut, saudara, kegiatan keagamaan dan pemerintahan bangsa Israel itu berada di bawah pengaruh kuat bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka. Bangsa Israel dipaksa untuk menjalankan seluruh hukum dari bangsa lain.
termasuk menyembah ilah-ilah mereka sebagai Allahnya. Nah, secara sosial budaya, saudara, itu zaman itu muncullah kelompok-kelompok di kalangan masyarakat Israel. Nah, itu salah satunya itu muncul Farisi, ya, terus Saduki, ya. Ada kelompok-kelompok itu, ahli-ahli Taurat, kelompok-kelompok mulai dari yang itu sangat radikal sekali. Nah, ini salah satunya Farisi. Disitulah situasi yang sedang kacau, ya. Kondisi keagamaan itu penuh dengan kemunafikan. Tidak disiplinnya para pemimpin-pemimpin umat. Nah, saudara bisa melihat itu nanti di dalam Maleaki. Maleaki itu Tuhan menegur itu terakhir, ya. Mereka menganggap Tuhan ini bisa ditipu. Mereka memberikan persembahan-persembahan yang cacat. Mereka tidak memberikan perpuluhan lagi. Mereka mempermainkan Tuhan. Sehingga Tuhan marah dan bilang, kamu menipu aku, ya. Dan itu dilakukan juga oleh para imam-imam, para nabi-nabi, para hamba-hamba Tuhan. Nah, situasi seperti inilah Yohanes Pembaptis itu hadir, saudara. Situasi yang penuh dengan kemunafikan, keagamaan itu diperalat, ya. Politik dan agama itu sudah nggak jelas sekali, saudara. Siapa yang memperalat siapa? Yang pasti ya agama diperalat, saudara. Agama diperalat. Maka saudara-saudara, Yohanes hadir, Yohanes Pembaptis itu hadir di dalam atau di tengah situasi umat Tuhan itu yang sedang kacau balau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar PIK online dimanapun Anda berada, pelajaran apakah yang bisa kita temukan? Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa menemukan pelajaran yang bagian yang pertama adalah dari kehidupan Yohanes ini, dan kemarin kita sudah lihat bagaimana orang tua daripada Yohanes, saudara, kita belajar ya, di dalam Alkitab, Allah itu tidak menjamin, tidak ada janji akan suatu kehidupan yang mudah, atau kehidupan yang aman saja, baik-baik saja, kehidupan yang nyaman bagi mereka yang melayani Dia. Tidak ada janji seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Nah, kita belajar, saudara, orang tua Yohanes Pembaptis, Zakaria dan Elisabet, yang sekalipun sama-sama dari keturunan Imam Harun, namun mereka mempunyai anak pada saat mereka ada di usia yang lanjut. Mereka menanggung aib karena tidak punya anak. Nah, kalau saudara, saya tidak perlu buka ayat-ayat, tapi saudara pasti tahu lah ya. Kecuali saudara suka bolos di dalam sekolah minggu ya, saudara nggak tahu kisahnya ya. Saudara perlu belajar sendiri nanti. Saudara, hidupnya Yohanes Pembaptis, kesehariannya itu ada di padang belantara dikatakan. Makannya itu belalang, minumnya madu hutan, jubahnya dari bulu onta. Nah, ini saudara-saudara, ada beberapa tafsiran Yohanes ini masuk di dalam kelompok asketisme yang menjauhkan dari keramaian, yang memakai kesederhanaan, begitu ya, hidup secara sederhana, satu kehidupan yang tidak umum, tidak dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa itu. Dia itu mereka asketis, melakukan praktek-praktek asketis itu betapa ya, monastisme gitu ya. Dia membiara hidup di padang gurun. Nah, zaman itu saudara, itu ada. Dan ini kehidupan yang tidak umum. Dianggap itu dunia ini terlalu jahat, maka mereka mengucilkan diri. Mereka mau menyenangkan, melakukan kehendak Tuhan dengan menjauhkan dari keramaian.
hidup yang secara sederhana. Nah saudara, hidupnya Yohanes Pembaptis ini, ada dugaan dia melakukan praktek asketisme. Kalau saudara baca nanti pelayanannya Yohanes Pembaptis itu begitu pendek, begitu singkat. Karena dia menegur gubernur saat itu, sehingga dia berakhir di penjara. Dan mati secara tragis, saudara, dipenggal kepalanya. Sebagai hadiah sang anak daripada Herodes itu. Ini Herodes ini ada selingkuh, ya, sekali lagi ini sedang ada kekacauan, saudara. Herodes itu dipilih sebagai gubernur orang Yahudi untuk menyenangkan orang Yahudi, dipilih oleh orang Romawi. Dan Herodes membangun bait Allah itu 40 tahun lebih, saudara. Dia bangun bait Allah lebih megah daripada yang pernah dibangun oleh Salomo. Salomo membangun bait Allah itu cuma 7 tahun. Herodes itu, saudara, membangun bait Allah 40-an tahun lebih. Ya. Untuk menyenangkan orang Yahudi, di-bribe, disuap, saudara, orang Yahudi. Kalau dibangunkan bait sucinya itu mereka sudah kelepek-kelepek gitu ya. Tetapi Herodes ini ada selingkuh. Dan Yohanes tahu, dan Yohanes tegur itu. Herodes, tidak halal kamu mengambil istri daripada saudara. Dan karena itu Herodias itu menjadi jengkel. Sampai akhirnya anaknya waktu itu ulang tahun. Dan saudara, Herodes di depan tamu-tamunya dan sedang mabok, dia mengatakan, apa saja yang kamu minta, saya akan kasih. Bahkan separuh daripada ini kerajaanku akan kasih. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Pelayanannya begitu pendek, saudara, begitu singkat. Bukankah tadi kita sudah membaca, Yesus sendiri, Yesus Kristus, Tuhan kita mengatakan, Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar di sepanjang perjanjian lama. Tidak ada nabi yang lebih besar. Dan saudara lihat itu ya, kelahirannya dinubuatkan. Dia orang yang setia melayani Tuhan. Dia adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus Allah sejak di kandungan ibunya. Siapa yang seperti Yohanes ini? Roh Allah sudah ada sejak dalam kandungannya. But yet, hidupnya sangat tragis. Hidupnya tragis, saudara-saudara. Pelayanannya pendek. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjalanan iman Kristen tidak diukur dengan kondisi apakah kita kaya, kelimpahan, muda, aman, nyaman, tidak diukur. Bahkan tidak ada jaminan seperti itu. Tidak ada jaminan seperti itu. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 16 ayat 33, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Yohanes 16 ayat 33. Ini perkataan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan apa? Yohanes 16 ayat ke-33. Saya akan bacakan. Dengar, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan, Kristus yang katakan, kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia ini, kita akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa mengikut Yesus Kristus, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang, mengikut Kristus, engkau akan sukses, mengikut Kristus, engkau akan lancar,
tunggu dulu, saudara-saudara. Tunggu dulu. Tidak ada jaminan seperti itu. Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, kata Tuhan Yesus. Tetapi jangan sampai kita lemah. Jangan sampai kita kalah. Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Kisah Rasul 14 ayat 22 yang sering saya juga bacakan bagi Bapak Ibu. Kisah Rasul 14 ayat 22. Saya akan bacakan sekali lagi malam hari ini. Seringkali kita sudah bahas ayat ini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan, dengar kalimat ini, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi saudara-saudara, persiapkan hatimu dan hatiku. Persiapkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hati kita untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi sengsara, untuk menghadapi penderitaan, penganiayaan. Jangan saudara mengeluh. Tinggalkan sungutan-sungutan itu. Persiapkan hati saudara. Ketika Rasul Paulus akan memulai pelayanannya, Roh Allah itu juga lebih dulu memperingatkan bahwa dia akan ada melewati penjara dan sengsara yang sedang menunggu. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Rasul 20. Dia mengatakan, jangankan penjara dan sengsara, mati pun aku sudah siap. Filipi 1 ayat 29 yang jarang sekali dibahas. Filipi 1 ayat 29 jarang sekali dibahas oleh gereja, oleh orang Kristen, oleh hamba-hamba Tuhan. Filipi 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Panggilan Kristen, karunia menderita, siapa yang mau? Tetapi ini Alkitab yang ajarkan. Ada karunia menderita. Ini dikonfirmasikan, tulisan Paulus ini dikonfirmasikan, saudara, oleh Petrus. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Ada karunia menderita. 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 20. Saya salah kutip ini, saudara ya. Mungkin 1 Petrus 2. Gini. 1 Petrus itu ada karunia menderita. 1 Petrus 2. Mungkin 1 Petrus 2 ayat 20 kah? Tepat kan sebut enggak. Oh iya. Benar 1 2, saudara ya. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara-saudara, itu karunia, kasih karunia Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita? Pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi saudara-saudara, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalau saudara mengikut Kristus itu aman-aman terus. Tidak ada. Ini Yohanes mengalami, saudara. Orang tuanya juga mengalami sebelumnya. Paulus juga mengalami. Petrus mengalami. Saudara lihat di dalam sepanjang Alkitab. Paulus di dalam nasihatnya kepada Timotius, muncul dorongan. Dia mengatakan, ikutlah menderita bagi Injilnya. Dia mengatakan lagi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Untuk menyenangkan komandannya. Nah saudara-saudara, kondisi ini tidak terkecuali. Ini berlaku juga atas Sang Anak Allah yang Maha Kudus.
Yesus Kristus sendiri. Kehidupannya banyak mengalami penderitaan. Dan dia akan dihinakan. Kristus sendiri, saudara-saudara, mengalami itu. Saya bacakan di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 12. Injil Markus pasal 9 ayat 12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Dia memang harus menderita. Semuanya itu masuk ke dalam kemuliaannya. Dan ini merupakan rencana kekal Allah yang harus dia kerjakan. Kisah Rasul pasal yang ketiga, Petrus waktu berkhotbah, Petrus itu sadar, saudara, dan paham akan hal ini. Pasal 3 Kisah Rasul, ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Perhatikan, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hak istimewa apa engkau orang Kristen tidak mau menderita? Keistimewaan apa yang kau miliki? Lalu engkau menolak kesulitan, menuntut kelancaran kepada Tuhan. Mari kita memohon, bukan untuk dihindarkan dari seluruh bentuk penderitaan yang Tuhan sudah persiapkan. Itu Tuhan pakai penderitaan untuk mendewasakan iman kita. Tuhan pakai penderitaan untuk memurnikan motivasi kita. Tuhan pakai itu untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, makanya jangan berdoa ya saudara, lancarkan hari ini ya Tuhan. Hindarkan kami ya Tuhan. Saudara, mampukan. Minta kemampuan dari Tuhan. Minta kemampuan untuk menghadapi itu. Ini penting. Itu doa yang baik. Saya beberapa kali ya saudara-saudara ya, dapat ucapan-ucapan gitu ya, selalu mengatakan semoga dilancarkan, semoga dilancarkan. Lalu kita dengan otomatis jawab amin, amin gitu ya. Saudara-saudara, kita ini orang Kristen seringkali latah, tidak punya pendirian dan prinsip pengertian firman yang utuh, asal gampang ngomong amin dan selalu dilancarkan, dilancarkan. Apa? Siapa lu? Siapa kamu? Siapa aku? Tuhan tidak ada kewajiban untuk melancarkan segala sesuatu itu. Tetapi saudara-saudara, kita minta kemampuan, kekuatan, hikmat, bijaksana dari Tuhan untuk menghadapi itu. Untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam aniaya. Minta mata kita dicelikkan sehingga kita melihat ada Allah di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah yang hadir bersama dengan umatnya. Maka ini pelajaran saudara ya, bagi kita sekalian. Yang kedua, dari Yohanes kita bisa belajar apa? Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua ya, menjalankan, mengerjakan, melakukan kehendak Allah. Itu investasi yang paling besar di dalam kehidupan kita sekarang ini. Di dalam kehidupan yang sementara ini. Kita menjalankan, melakukan kehendak Allah. Itu yang paling utama. Itu paling kunci. Itu paling signifikan. Itu paling inti. Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai nabi yang terbesar di sepanjang PL.
Sebab dia adalah satu-satunya nabi yang beroleh anugerah untuk melihat langsung Sang Mesias itu. Nabi-nabi tidak pernah melihat Mesias. Mereka hanya melihat bayang-bayang. Mereka menubuatkan kedatangan Mesias, tapi mereka sendiri tidak melihat. Ini Yohanes kesempatan itu melihat Kristus sendiri hadir. Ini yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Ini yang sudah dinanti-nantikan oleh umatnya Tuhan. Namun demikian saudara-saudara, kehidupannya lebih rendah daripada sederhana. Bajunya dari bulu onta. Durasi pelayanannya begitu pendek. Matinya begitu tragis. Matinya bukan dengan tidur, lalu mukanya tersenyum. Yang sering kita bilang, aduh matinya enak ya, matinya enak ya. Saudara-saudara, banyak juga orang yang jahat matinya enak kok. Itu bukan standar, itu bukan patokan. Tetapi saudara-saudara, walaupun Yohanes Pembaptis dipakai sebagai pembuka jalan pelayanan daripada Kristus, matinya tragis sekali. Tragis sekali. Nah, saudara-saudara, persoalan hidup dalam perspektif kekristenan adalah bukan persoalan kaya atau miskin, sukses atau gagal, matinya kecelakaan kah, atau matinya enak kah, atau mati tidur lah, atau mati keselak lah, atau mati. Persoalannya bukan itu. Persoalannya bukan sehat atau sakit, menikah atau nggak menikah, punya anak atau nggak punya anak, punya karir atau tidak, punya rumah sendiri atau kontrakan atau kos. Bukan itu. Halo, bukan itu. Perspektif kekristenan itu bukan juga apakah pelayanan saudara itu luas atau pelayanan saudara kecil, pelayanan saudara itu di kota besar atau di desa. Itu tidak utama. Bukan itu semua. Melainkan apakah kita melakukan, menjalankan kehendak Allah. Ini yang utama. Ini yang utama. Apakah ini kehendak Allah atau bukan? Ada orang muda yang kaya, datang kepada Kristus. Dia muda, kaya, pemimpin lagi. Lalu rohani, kok bisa tahu rohani? Karena waktu itu ditanya, kamu jangan lakukan ini, jangan, oh itu sudah saya pernah lakukan sejak saya masa muda. Moralitasnya tinggi loh saudara-saudara. Kurang apa lagi? Ini kalau ibu-ibu lihat pemuda seperti ini, pasti rebutan untuk dijadikan anak mantu. Karena apa? Soge, pemimpin, gitu, rohaninya baik, moralitasnya baik. Dan pertanyaannya itu luar biasa. Guru, bagaimana supaya saya dapat hidup yang kekal? Loh, coba, saudara, ini anak muda tapi pikirannya sudah sampai kekekalan. Ini luar biasa apa? Tetapi saudara, Tuhan bilang, jual segala hartamu, lalu ikut aku. Dia tidak mau. Hatinya berat kepada hartanya. Jadi kita mengingat lagi perkataan Tuhan Yesus, bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini penting saudara. Maka apapun sekarang bidang saudara dan saya, pelayanan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan hari ini, apakah pertanyaannya? Apakah saya sedang melakukan, apakah saya sedang mengerjakan kehendak Bapa? Demikian juga dengan Kristus, saudara. Kehadiran Kristus Yesus saat berinkarnasi. Dia mengatakan apa? Di dalam Yohanes pasal 6, dia mengatakan, aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, Bapanya
yang telah mengutus aku. Kehadirannya Kristus itu, saudara-saudara, adalah sebuah misinya Bapa. Kehadiran Kristus itu untuk menggenapi rencananya Bapa, kehendak Bapa. Dia turun ke surga, bukan untuk menjalankan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Di dalam pasal yang ke-7 Yohanes ayat 28, dia berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Di dalam pasal 8 dia mengulangi lagi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yohanes pasal 6 ayat 38, pasal 7 ayat 28, pasal 8 ayat 42, itu jelas sekali mengatakan bahwa kehidupan dan dinamika yang dihidupi oleh Kristus. Kristus sendiri loh saudara. Itu bukan menjalankan rencananya dan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Nah kita melihat juga Yohanes Pembaptis. Ini kita diingatkan juga Paulus. Bahwa hidup yang aku hidupi saat ini adalah karena iman kepada Kristus Yesus. Hidup yang aku hidupi sekarang ini bukan lagi keinginan, ambisi, cita-citaku. Tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, saudara mengaku diri Kristen, tapi hidup masih mau-maunya sendiri. Saudara mengaku diri Kristen, tapi saudara abai terhadap kehendak Allah. Marilah kita malam hari ini diingatkan melalui Yohanes Pembaptis. Bahwa kita hidup bukan untuk menjalankan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya mau ingin raih, apa yang saya mau dapatkan. No. Maka saudara jangan berdoa seperti itu. Saya berdoa sesuai dengan keinginanku. Saudara berdoa supaya saudara dan saya menggenapi, saudara dan saya menjalankan, saudara dan saya dimampukan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya yang kekal itu. Nah ini penting saudara. Inilah kesempatan kita. Pelajaran berikutnya yang ketiga dari Yohanes Pembaptis, saudara, dia berani menegur. Dia berani menegur, saudara. Yang ditegur ini bukan orang sembarangan. Ini yang ditegur adalah gubernur. Wakil daripada orang Yahudi di hadapan Romawi. Dia punya kekuasaan penuh. Tetapi karena kebenaran, Yohanes Pembaptis berdiri di atas kebenaran itu. Dan itu jauh lebih penting daripada hidupnya dia sendiri. Jadi kalau saudara dulu kita dengar ada gubernur di Jakarta, kalau kita bilang ini orang berani ya, sudah gak ada apa ini takutnya begitu ya. Saudara Yohanes Pembaptis itu sudah kerjakan lebih dulu. Yohanes Pembaptis sekalipun memiliki murid dan pengikut yang tidak sedikit. Dia punya murid, dia punya pengikut, dia punya followernya banyak, saudara-saudara. Namun saat ditanya, apakah engkau Mesias yang akan datang? Dia bukan saja menyangkal, tapi dia memberikan pernyataan kerendahan hatinya yang luar biasa. Nanti minggu depan kita akan bahas kerendahan hatinya Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak manipulasi. Tapi dia benar. Dia pegang kebenaran itu.
Dia bisa aja manipulasi. Lu nggak lihat ya gua. Lihat tuh. Follower gua berapa, yang like itu berapa, viewer gua berapa, kamu nggak lihat ya? Masihkah kamu ragu dengan aku? Enggak. Dia betul-betul mendireksikan, mengarahkan itu kepada Kristus. Kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, saat Yohanes Pembaptis dipaksa dan mengetahui identitas dirinya, siapa kamu? Siapa kamu? Kamukah itu yang dijanjikan? Yohanes itu jujur, saudara, mengaku dan tidak berdusta. Kenapa? Dia lebih penting kebenaran daripada profilnya dia sendiri. Dia tidak berdusta, saudara. Dia mengatakannya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Itu Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 20 sampai 23. Aku bukan Mesias. Lalu siapa kamu? Yohanes menjawab, aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Aku cuma suara. Saudara-saudara, ini orang yang jujur dengan kebenaran. Saat berhadapan dengan Herodes, raja wilayah yang mengambil istri saudaranya, Herodias, Yohanes pun tidak segan menegur dan terus terang. Maka melalui kehidupan Yohanes Pembaptis ini, saudara, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa berdiri di atas kebenaran yang Alkitab ajarkan, yang Allah ajarkan, itu jauh lebih penting daripada hidup itu sendiri. Daripada profil kita, portfolio diri kita masing-masing, image diri kita. Ada resiko untuk ditinggalkan orang banyak? Yes, of course. Ada resiko dipenjarakan oleh penguasa. Bahkan harus mati dipenggal kepalanya. Kita tahu Yohanes. Tapi dia tetap berdiri di atas kebenaran. Dia tidak kompromi. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Sejauh apa kita menghidupi satu kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab kita? Kita seringkali lebih mudah menghidupi kebenaran-kebenaran yang bukan sifatnya absolut dan mutlak. Kebenaran yang bersifat relatif, subjektif, yang selalu berubah-ubah. Tapi kebenaran Allah bersifat absolut dan mutlak. Akan selalu sama. Dari dulu kemarin. Dan akan datang hari ini. Sampai selama-lamanya. Tapi kita tidak pegang itu. Kita abaikan itu. Saudara, sekarang kita lebih banyak main ke Google. Kita searching ke Google. Kita cari kebenaran di Google. Minggu kemarin saya melayani di Bangli, saudara. Lalu hamba Tuhan itu kasih saya Google Map, lokasinya, Sherlock ya, oke dia Sherlock. Lalu saya ikutin Google Map itu. Saya dibawa, saudara. Nggak tahu ke rumahnya orang siapa. Saya bilang ini bukan rumahnya. Tetapi Google itu mengatakan, itu tempatmu ada di sebelah kanan, on the right side, itu tempatmu, itu, kamu sudah di sini. Saya bilang, enggak, bukan. Tapi Google masih ngotot sekali, saya matikan saja. Akhirnya saya cari sendiri. Akhirnya, saya lihat ada tanda simbol gerejanya itu. Oh, saya lihat ini. Nah, saya lihat di Google, sama. Gambarnya sama di Google, tetapi direksinya salah. Saudara, kita sekarang itu ya, lebih percaya kepada internet, lebih percaya pada Google. Berita-berita yang tidak jelas. Makanya ada beberapa saudara-saudara kasih saya YouTube. Saya mengatakan sudah jangan nonton. Jangan nonton. Cobalah perbanyak waktu saudara membaca Alkitab. Perbanyak waktu saudara menggali Alkitab. Perbanyak waktu saudara untuk merenungkan Alkitab. Belajar dari Alkitab. Lalu dari buku-buku yang memang hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal integritasnya. Yang juga menggali, yang setia dengan firman. Itu kita pegang, saudara. Kebenaran yang di dalam Alkitab.
Ada lagi orang Kristen masih percaya kepada mimpi-mimpi. Mimpi kok dipercaya. Alkitab tidak dipercaya. Loh, Pak Sun kan di Alkitab juga ada pakai mimpi, Tuhan pakai mimpi. Bahkan Yusuf itu melalui mimpi disuruh menyelamatkan bayi Yesus. Ayo, piye, Sundoro? Gimana kamu? Bukankah melalui mimpi? Halo, tunggu dulu. Tuhan memang pakai mimpi waktu itu karena Alkitab belum lengkap, belum selesai ditulis. Kita sudah mempunyai Alkitab yang sudah total selesai ditulis. Maka mari kita setia kepada Alkitab. Kita percaya kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab, bukan dengan mimpi. Bukan dengan pengalaman yang katanya pernah ke surga lah, yang pernah ke neraka lah. Naik turun surga lah, keluar masuk neraka lah. Kau mau dapat penglihatan itu terserah. Engkau mungkin diangkat ke surga, mungkin ya. Engkau mungkin memang diperlihatkan neraka, mungkin. Tetapi mari kita percaya kepada surga dan neraka yang diceritakan oleh Alkitab. Saudara harus gali sendiri. Saudara harus percaya dan pegang teguh itu. Ini kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi. Walaupun Alkitab ditulis oleh manusia, namun dirinya lah itu sudah membuktikan, Alkitab sudah membuktikan dirinya itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Dia adalah kebenaran. Tidak ada kontroversi, tidak ada berbenturan di dalam Alkitab. Semua orang ingin berdiri di atas kebenaran, saudara. Tapi seringkali hanya kebenaran diri sendiri atau sepihak. Kita tidak pernah bisa mendirikan kebenaran yang mutlak. Sebab kita sendiri bukan mutlak. Saudara, kamu bilang kebenaran kepada Alkitab. Loh, teolog-teolog itu juga pada klaim, pada percaya kepada Alkitab. Lalu saya percaya yang gimana? Saya percaya kepada hamba Tuhan yang percaya Alkitab, kamu bilang sesat. Kamu bilang benar. Kamu Sundoro yang paling benar ya. Sundoro ini paling benar dewe wis. Yang lainnya salah. Kamu yang paling benar diri. Enggak, saudara. Enggak. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saudara harus belajar dari Alkitab, lalu saudara menilai mana tafsiran, mana pengertian, mana penggalian, mana pemaparan, mana penjelasan yang lebih dekat dengan Alkitab. Dan ada prinsip-prinsip yang menafsirkan di dalam Alkitab yang saudara dan saya tidak boleh lari. Scripture, interpret, Scripture. Alkitab menerjemahkan Alkitab. Firman menerjemahkan firman. Maka mana hamba Tuhan, mana pengajaran yang lebih dekat dengan Alkitab, itu yang kita pegang. Saya tidak mengatakan saya paling benar. Karena yang paling benar adalah Alkitab. Tetapi saya berusaha untuk sedekat mungkin dengan pengertian yang Alkitab ajarkan. Maka perlu juga belajar warisan-warisan dari bapak-bapak gereja. Tradisi-tradisi yang Tuhan pakai mereka itu. Zaman itu mereka menggali firman dengan begitu teliti, begitu rumit. Mereka yang menguasai bahasa-bahasa aslinya. Itu nggak boleh diabaikan. Itu nggak boleh diabaikan. Saya pernah bahas lah ya di kelas yang lain, di pertemuan yang lain. Ya, kita belajar itu bisa dari berbagai macam cara. Tetapi kita sekarang itu nggak mau belajar sendiri, kita cuma mau dengar kesaksian-kesaksian, testimonial faith. Kita cuma mau dengar kesaksian dari si A, si B, si C. Lalu waktu dengar kesaksian kok enak ya? Aku mau dia kayak gitu.
Saudara nggak mau pergumulannya, tapi saudara mau hasilnya. Nggak bisa, nggak bisa. Nah kalau saudara perhatikan juga, Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang paling berani di dalam sejarah umat manusia. Di mana dia dengan lugas, tegas mengatakan bahwa dirinya lah adalah jalan, dirinya lah adalah kebenaran, dan dirinya lah itu hidup itu sendiri. Hanya Yesus Kristus. Siapa yang berani mengatakan seperti ini? Musa tidak berani. Musa itu terima hukum jangan membunuh. Oh, dia sendiri profilnya dia sudah pernah membunuh orang duluan. Dia loh yang menerima hukum Tuhan, tapi dia sendiri pernah membunuh. Ia pernah membunuh. Yesaya tidak ada. Yeremia tidak berani mengklaim dirinya. Yesaya, Abraham, Daniel, Paulus. Paulus itu mengatakan apa? Aduh, aku ini dulu pembunuh. Paulus. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Dirinya lah itu roti hidup. Dirinya lah air hidup. Dia adalah sumber hidup. Kristus Yesus satu-satunya pribadi yang berani mengatakan ini. Dan karena inilah, karena dirinya lah kebenaran itu, membawa orang banyak membenci dia. Bukan cuma benci, tapi menginginkan kematiannya dia. Karena Yesus mengatakan dirinya adalah kebenaran, sampai orang ingin dia mati kalau bisa. Salahnya apa Yesus itu? Salahnya apa? Sampai hari ini orang terus otak-atik cari kesalahannya Yesus Kristus. Ada. Tidak ada dia. Tetapi karena dirinya lah kebenaran dan hidup, maka kematian pun tidak dapat menahan dia. Maut itu tidak dapat menahan dia. Mau dia kalahkan. Sehingga dia katakan, hai maut, di mana semangatmu? Dia kalahkan itu ke maut itu, kematian itu. Supaya engkau dan aku hidup. Supaya engkau dan aku tidak mati. Tetapi hidup yang kekal di dalam Kristus. Jikalau ada di antara saudara malam hari ini yang mendengar, baik di Google maupun di YouTube, engkau masih meragukan siapa Kristus. Malam hari ini bukan kebetulan engkau mendengar berita ini, tetapi Kristuslah satu-satunya yang tidak ditemukan kesalahan, cacat, celahnya tidak ada. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan yang sesuai dengan hukuman mati. Kenapa kamu meminta menghukum orang ini mati? Kasih ke Herodes. Herodes balikkan ke Pilatus. Balikkan ke Pilatus karena aku tidak menemukan kesalahan. 2 orang gubernur kesalahan. Lalu istrinya Pilatus WA. Dia kirim WA Japri kepada Pilatus. Kamu jangan ikut-ikut ya. Itu perkara orang yang benar itu. Tadi malam aku susah tidur. Itu orang benar, istrinya Pilatus. Katakan, kasih Japri, DM. Kepada Pilatus, ini orang benar. Yudas yang mengkhianati muridnya dia. Yang menjual. Dia akhirnya menyesal. Dan dia mengakui kalau dia berdosa. Dia mengakui menyerahkan orang yang tidak berdosa itu. Yesus itu orang yang tidak berdosa.
ahli-ahli Taurat itu mencari saksi-saksi palsu. Tetapi saksi-saksi ini tak konsisten satu dengan yang lain. Karena memang Yesus tidak punya kesalahan. Salahku apa, kata Tuhan Yesus. Saudara, ini 5 bukti. Saudara, kurang kuat apa? Kurang cukup bukti apa? 5. Cukup? Enggak cukup. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Kapolseknya itu ya. Kapolseknya di bawah kaki salib. Dia mengatakan, waduh, sungguh dia ini anak Allah. Kapolseknya yang biasa menyalibkan penjahat-penjahat ini. Kali ini dia mengaku, sungguh ini anak Allah. Kurang apa, saudara? Ini sudah 6. Saudara, kurang lagi. Saya kasih tambah 1 lagi. Penjahat di salib sampingnya itu juga mengatakan, Brur, Li, Gus, Mas, kita ini memang orang jahat. Kita ini penjahat. Kita ini layak mati. Tapi orang di sebelah kita ini loh, Brur. Brur, orang sebelah kita ini gak salah apa-apa. Kita gak pernah ketemuin dia membuat kejahatan. Dulu dia menyembuhkan. Waktu kita perempatan-perempatan, waktu kita di pasar-pasar. Dia gak ada itu, membershipnya gak ada. Saya gak kenal ini. Gak ada ini. Yesus tidak ada temukan kesalahannya, saudara-saudara. Tapi kenapa dia harus mati? Disalibkan. Karena pemberontakan, karena kejahatan, karena keberdosaan. Dia harus mati, supaya engkau menerima kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan. Supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Maka jikalau malam hari ini ada yang mendengar berita ini, jangan engkau ragu, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah dia, karena memang dialah kebenaran. Dan kalau engkau sudah mengerti dan mendengar kebenaran ini, pegang, berdiri di atas kebenaran ini. Tuhan akan memberikan kau kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala macam kesulitan. Kiranya Tuhan beranugerah dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur melihat profil daripada sosok hamba Tuhan yang Tuhan pakai begitu besar, begitu luar biasa. Dan Tuhan menyatakan rencana dan karya-karya yang bisa kami lihat dinamika dan pergumulannya itu pada malam hari. Kami memuji Engkau ya. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami boleh mengikuti jejak orang-orang yang Tuhan pimpin. Sehingga kami boleh lebih menyerupai putramu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Jikalau malam hari ini ada yang mendengar berita ini, biarlah Tuhan menggelisahkan. Sekaligus Tuhan menarik. Sekaligus Tuhan menguatkan. Sekaligus Tuhan meneguhkan mereka. Sehingga mereka tidak ragu terhadap siapa itu Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan permohonan sembahyang kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.